Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, saya melihat ini hal yang cukup unik ya, yang ada di Indonesia. Ya, terkait dengan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak? Sepertinya gagal paham ya. Gagal paham artinya gini. Mereka ini orang-orang pintar ya. Orang pintar itu ya adalah cara berpikirnya. Ya maksud saya begini, bolehlah kita optimis, bolehlah kita yakin, tapi bodoh itu jangan. Kenapa saya katakan jangan? Ya agar kita tidak tersesat. Seperti apa yang terjadi pada kasus ini. Nikita Mirjani merugi karena telah dipenjara selama ini. Selama setahun ini rugi 200 miliar. Mungkin para netizen tertawa ya. Ya kenapa? Karena ada faktanya. Ya, beberapa waktu yang lalu kasus ini telah disidangkan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan Nikita Mirjani bersalah. Oke teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah, saya ingin membacakan informasi berikut ini. Langsung, harapan rakyat. Setahun di penjara, Nikita Mirjani alami kerugian finansial ratusan miliar kontrak BA, brand ambassador Rp 4 miliar ambiar. Artis Indonesia yang fenomenal, kontroversial, Nikita Mirjani mengalami kerugian finansial sangat fantastis. Setelah genap 1 tahun mendekam di balik jeruji besi, kerugian yang dialami sosok yang akrab dengan sapaan Nikita ini ditaksir mencapai lebih 200 miliar rupiah. Akibat terhentinya seluruh aktivitas profesional dan karirnya di dunia hiburan. Kuasa hukum Nikita, Gali Rakasiwi, mengungkapkan bahwa angka kerugian tersebut bukanlah sekedar perkiraan, melainkan akumulasi dari berbagai kontrak kerja yang batal. Batal ya sudah. Dalam pembuktian konkret Nikita Mirjani alami kerugian finansial ratusan miliar. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, Nikita telah menyertakan bukti-bukti konkret terkait pendapatan yang hilang. Salah satu penyumbang kerugian terbesar berasal dari kontrak sebagai brand ambassador yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah per tahun. Itu belum termasuk penghasilan harian maupun bulanan dari pekerjaan lain yang kini terhenti total. Ia juga mengatakan bahwa setiap jam waktu kerja kliennya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika mendekam di penjara, Nikita Mirjani mengalami kerugian finansial yang jumlahnya fantastis. Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirjani ini diketahui bermula dari dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Menariknya, pihak pelapor sebelumnya mengklaim mengalami kerugian yang jauh lebih besar, yakni mencapai 300 miliar rupiah. Tantang pelapor buktikan klaim kerugian di persidangan. Menanggapi hal tersebut, Gali Rakasiwi menantang pihak Reza Gladys untuk membuktikan klaim tersebut secara transparan di hadapan majelis hakim. Mereka katanya rugi sampai 300 miliar. Buktikan dong, sebagaimana kami membuktikan kerugian klien kami yang jelas-jelas saat ini sedang berada dalam tahanan dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Selama menjalani masa penahanan, Nikita Mirjani alami kerugian finansial karena ia kehilangan kebebasan sekaligus aset ekonominya.
Pihak kuasa hukum menilai masyarakat dapat melihat secara objektif bagaimana penahanan ini memutus jalur pendapatan kliennya, mulai dari endorse hingga pekerjaan profesional lainnya. Sampai saat ini proses hukum masih terus berjalan untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan. Sementara potensi pendapatan Nikita Mirzani terus menyusut seiring dengan berlanjutnya masa penahanan. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Lucu kan? Nah teman-teman, saya sudah bacakan semua tadi bahwa penahanan itu dikarenakan apa? Setahu saya, Nikita Mirzani ditahan karena tindak pidana. Kalau tindak pidana itu dibuktikan di pengadilan. Bagaimana menurut Anda? Hakim telah menyatakan dalam putusannya secara sah dan meyakinkan. Artinya secara sah dan meyakinkan, bahasa sah dan meyakinkan itu bahasa Indonesia. Frasa sah dan meyakinkan artinya semua bentuk pembuktian dalam proses persidangan itu sah. Sah dan harus dipatuhi oleh pengacara, oleh jaksa, oleh ahli, oleh korban, oleh terdakwa sendiri. Karena sudah diputuskan dalam proses persidangan. Tidak perlu lagi dibuktikan. Anehnya, kalau ini sebenarnya benar-benar sesuai dengan yang dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak ada sidang pidana. Faktanya sidang terkait perkara pidana. Dalam proses pembuktian terbukti secara sah dan meyakinkan. Saya tidak tahu ya teman-teman, ada kesepakatan apa di situ. Saya tidak tahu. Apakah fee di belakang setelah menang, kan saya tidak tahu. Apakah fee di depan untuk menyuarakan ini, saya tidak tahu. Tetapi ada sesuatu. Karena apa? Inilah yang saya katakan bahwa yakin boleh, optimis boleh, tapi bodoh itu jangan. Setahu saya, pengacara atau advokat itu melakukan pembelaan terhadap perkaranya. Kalau perkaranya seperti ini, kronologisnya seperti ini, saya yakin kok pengacara, advokat sudah paham ini. Ya kan? Kalau memang sudah paham, jangan memperpanjang durasi. Terkait brand ambassador, kan jelas itu brand ambasadornya di mana, pemiliknya siapa, dan sebagai apa. Sudah jelas ada di dalam persidangan. Tidak nampak juga yang seperti disampaikan tadi. Kemudian ya terkait endorse. Endorse itu tidak begitu. Ada kesepakatan antara brand yang di-endorse dengan pengendorse-nya. Ya kan? Tidak ada itu. Dan sudah dibuktikan dalam persidangan. Tidak ada itu semua. Jadi kalau sekarang ini baru berbicara brand ambassador, ya kan, endorse, itu mulai lagi nih, ya kan? Mulai baru lagi. Padahal sudah di pembuktian, Pak, kalau nggak salah ada dia kok di situ. Harusnya mendengarkan ya. Tidak bisa dibuktikan di situ. Hakim itu paham betul yang begini itu. Jaksa paham betul yang begini itu. Ada kok rekam jejak. Ini ya teman-teman ya, ada sedikit keanehan ya. Ya saya nggak tahu harus bicara dari mana. Ini laporan berawal dari kepolisian. Kemudian kepolisian menetapkan bahwa ini dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan. Dengan bukti-bukti. Polisi sendiri yang menentukan.
alat bukti elektronik kemudian disita dan sebagainya. Bahkan dalam proses itu, akhirnya setelah berkas selesai, diserahkan kepada jaksa. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya. Dari kepolisian kemudian diserahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan sendiri pastilah dilakukan pengujian terhadap berkas perkara itu. Adanya bukti elektronik itu membuat jaksa menetapkan bahwa perkara tersebut P21. Artinya dinyatakan sudah lengkap. Selanjutnya polisi melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian jaksa membuat kronologis dan dakwaannya ke pengadilan, diuji lagi di situ. Pada akhirnya disimpulkan bahwa sah dan meyakinkan. Bukti-bukti itu sah dan meyakinkan. Hakim sudah memutuskan itu. Bahkan ya, setelah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 tahun penjara, banding tidak terima ke Pengadilan Negeri, ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hakimnya memutuskan secara sah dan meyakinkan. Bahkan putusannya ditambah. Kalau sudah begitu, masa nggak dengar? Masa nggak dengar? Nah, putusan dari Pengadilan Tinggi ditambah menjadi 6 tahun. Silahkan lakukan kasasi terkait dengan penerapan hukumnya. Kasasinya aja belum selesai, sudah muncul lagi kasus seperti ini. Ada kerugian-kerugian. Ya jelaslah kalau orang ditahan ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu pengekangan seseorang ya untuk tidak bisa beraktivitas. Jangan dihitung. Yang dihitung itu fakta dalam persidangan kemarin itu. Sehingga hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan. Ya, saya tidak tahu ya ini sebenarnya tujuannya kemana. Mungkin saja tujuannya kepada para netizen yang tidak paham. Tetapi kalau kepada saya itu ya, saya mengatakan ini hal yang lucu. Orang sudah diputus bersalah, sah dan meyakinkan, masih melakukan gugatan. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang gubernur ditangkap, ditahan gara-gara suatu permasalahan, apakah gubernur itu menuntut karena saya selama ini tidak bekerja, tidak bisa bekerja dan mengalami kerugian sekian miliar karena ada uang jabatan, uang tunjangan, uang kunjungan, uang ini, uang itu, uang endorse, uang brand ambassador. Aneh kan? Ya baru kali ini saya mendengar, sumpah baru kali ini. Orang dinyatakan bersalah tapi menggugat secara perdata. Baru kali ini. Itu saja dari saya, Mr. Z bicara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.